Kamu mau memulai aktivitas fisik tapi nggak yakin mau milih yang mana? Mungkin kamu nggak suka jadi anggota di gym dan nggak pengen juga beli peralatan khusus untuk latihan. Nggak masalah, nggak perlu ribet-ribet juga. Yang penting adalah tetap konsisten dengan apapun yang kamu pilih. Kamu bisa mulai dengan latihan kardio yang meliputi berenang, berlari, berjalan kaki, atau bersepeda sesuai anjuran minimal 150 menit dalam seminggu. Latihan kardio meningkatkan detak jantung dan membuat suasana hati kamu lebih baik, bahkan kalau kamu cuma jalan-jalan sendiri. Atau lebih baik lagi, berjalan mundur yang juga disebut retro atau reverse walking. Ini adalah cara yang baik untuk menghentikan proses autopilot di tubuhmu dan menantang otak kamu sedikit. Waktu kamu mulai berjalan mundur, otakmu akan bingung. Otakmu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses apa yang sebenarnya berusaha dilakukan tubuhmu. Mungkin awalnya akan membuat kamu stres karena ini adalah hal baru yang kamu lakukan dan bukan bagian dari rutinitasmu. Kenapa harus berjalan mundur sih? Kedengarannya memang gak masuk akal, tapi ada banyak sekali manfaatnya. Pertama, cara ini meningkatkan perhatianmu, dan ya, inilah yang kita butuhkan akhir-akhir ini. Kegiatan ini juga meningkatkan keseimbangan dan stabilitas. Saat melakukan jalan mundur, kamu mengambil langkah yang lebih pendek dan lebih sering. Dengan begitu, kamu mengurangi beban pada persendian dan meningkatkan daya tahan otot. Ini juga baik untuk postur tubuh karena kamu mengaktifkan otot-otot yang menopang tulang belakang pinggang. Kamu menggunakan hampir 40% lebih banyak energi saat berjalan mundur dibandingkan dengan berjalan biasa dengan kecepatan yang sama tentu saja. Dan kalau udah lebih baik dalam berjalan mundur, kenapa nggak coba berlari mundur? Atau ubah latihan menjadi tantangan dan mulailah menambahkan beban. Mulai aja di rumah atau di dalam ruangan tempat kamu merasa aman dan bisa mengurangi potensi rintangan. Kamu juga akan terhindar dari menabrak seseorang. Idealnya, kamu nggak akan meliuk-liukan tubuh dan menahan keinginan untuk melihat ke belakang. Jaga agar dada dan kepala tetap tegak, jangkau kembali dengan jempol kaki di setiap langkah, dan gulingkan kakimu dari ujung kaki hingga tumit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang berjalan mundur, bayangkan mereka berjalan mundur atau bahkan hanya menonton video orang lain yang melakukannya ya, membantu mereka mengingat kejadian di masa lalu dengan lebih baik dibandingkan dengan orang yang duduk diam atau berjalan maju. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang berbeda dan mengubah perspektifmu dari yang biasa, kamu menstimulasi otakmu. Tentu saja, kamu akan merasa bingung pada awalnya, tapi kamu bisa cepat beradaptasi dan menciptakan koneksi baru antara neuron dengan cara yang belum pernah dilakukan. Itu berarti otak kamu tumbuh sama seperti pada saat kamu berolahraga, otot-otot kamu pun tumbuh. Jadi otak juga membutuhkan latihan, salah satunya adalah menggunakan tangan yang tidak dominan untuk beberapa hal yang kamu lakukan sehari-hari. Ini akan terasa aneh karena kamu nggak pegang kendali atas tindakanmu. Cobalah untuk menulis dengan tangan yang tidak dominan, gunakan tangan non-dominanmu untuk mengendalikan remote TV atau mouse komputer, menuangkan susu atau air, membuka stoples, membersihkan piring, menggosok gigi, membuat roti bakar dengan mentega, menggunakan pembuka kaleng, dan makan dengan sumpit. Hal ini mungkin mengingatkan kamu dengan keadaan saat kamu pertama kali belajar hal-hal yang sekarang sederhana, seperti mengikat tali sepatu, menggambar, atau menulis. Tangan non-dominan kebanyakan orang adalah tangan kiri karena sekitar 90% kita menggunakan tangan kanan. Fakta seru, ada sekitar 1% orang yang kita sebut sebagai orang yang ambidextrous, yakni orang yang tidak memiliki tangan yang dominan. Itu berarti mereka menggunakan kedua tangan dengan sama baiknya, jadi nggak ada perasaan aneh waktu mereka nggak bisa melakukan gerakan dengan tepat. Tentu mudah untuk menavigasi jalan-jalan di lingkungan kamu saat berkendara, tapi begini cara untuk menantang otakmu. Gambarlah peta kota tempat kamu tinggal, tapi hanya dengan menggunakan ingatanmu ya. Cobalah untuk memasukkan semua jalan utama serta landmark lokal dan semua hal lain yang bisa kamu ingat. Waktu kamu memaksa untuk mengingat semua detail kecil itu, kamu mengaktifkan banyak area di otakmu. Setelah selesai, bandingkan dengan peta yang sebenarnya. Kalau terlalu mudah, pilihlah area yang tidak terlalu kamu kenal. Misalnya peta Amerika Serikat atau Eropa. Coba deh untuk memberi label pada setiap negara atau negara bagian. Nggak boleh curang ya.
Apalagi yang harus dilakukan untuk mempertajam pikiranmu? Nah, saat merawat tubuh, kamu juga merawat pikiranmu. Olahraga membuat kamu lebih pintar, otak kita menyusut seiring bertambahnya usia, tapi menjaga tubuh tetap bugar membantu memperlambatnya. Makanlah lebih banyak sayuran dan buah-buahan segar dan perhatikan perbaikan pola makanmu secara umum. Mempelajari keterampilan baru benar-benar bisa membuat otakmu bekerja. Fotografi digital, memainkan alat musik, bahasa baru, atau pada dasarnya mempelajari hobi baru apapun, apa aja. Hal ini akan meningkatkan daya ingat kamu. Dan seiring keterampilanmu yang meningkat, otakmu juga akan bekerja lebih keras dan berkembang lebih banyak. Bersosialisasi juga membuat otakmu lebih kuat. Kamu melibatkan berbagai bagian dari otakmu. Selain itu, banyak kegiatan sosial yang melibatkan beberapa elemen fisik seperti berolahraga dengan teman-temanmu. Sepak bola, bola basket, tenis, apa aja. Bergabunglah dengan kelompok jalan kaki atau klub tempat kamu bisa mengejar minatmu dan tetaplah berhubungan dekat dengan keluarga dan teman-temanmu. Meditasi. Meditasi adalah latihan yang sangat baik untuk otak kita dan telah dibahas serta digunakan orang selama ribuan tahun. Waktu bermeditasi, kamu mematikan semua hal yang mengalihkan perhatianmu sepanjang waktu, terutama ponselmu. Meditasi kesadaran membantu kamu fokus, meningkatkan empati, perhatian, dan bahkan kekebalan tubuh. Meditasi ini bahkan mungkin bisa meningkatkan kapasitas memori kerja kamu. Atur jadwal tidur kamu dengan benar. Maraton serial favorit atau scrolling ponsel memang terasa paling enak di malam hari saat seluruh dunia sedang sepi. Tapi hal ini mengganggu ritme alami kamu. Saat tidur, otakmu memproses semua jenis informasi yang didapat di siang hari. Ini seperti mengatur informasi penting dan proses pembersihan menyeluruh akan hal-hal yang tidak perlu. Tidur yang baik membantu daya ingat dan meningkatkan pembelajaran. Kamu juga tahu bahwa tidur yang cukup dapat memperbaiki hari berikutnya dan membuat kamu merasa lebih baik di pagi hari. Ada juga latihan-latihan menarik yang bisa kamu coba. Mulailah dengan mengangkat siku kanan ke atas dan menyentuh kaki yang berlawanan. Lakukan dengan kaki kiri dan lanjutkan. Yang kamu lakukan di sini adalah merangkak silang. Latihan ini merupakan bagian dari apa yang disebut brain gym. Intinya adalah untuk meningkatkan pembelajaran otak secara keseluruhan melalui gerakan-gerakan dasar yang sederhana dan menyenangkan. Bagian tubuh leher ke bawah dikendalikan oleh sisi otak yang berlawanan, artinya sisi kanan otak memiliki kendali atas sisi berlawanan tubuhmu dan sebaliknya. Jadi dengan cara ini, kamu membuat kedua sisi otak bekerja bersama. Atau coba aja juggling. Ini adalah cara untuk mendorong otakmu menumbuhkan koneksi saraf yang berhubungan dengan fokus, memori, gerakan, dan bahkan penglihatan. Latihan ini membangun koordinasi tangan dan matamu, kamu meningkatkan konsentrasi dan refleks, dan ini adalah cara keren untuk mengembangkan pemikiran strategis dan menganalisis langkah-langkah yang pada dasarnya merupakan proses otak kiri. Dan juga kesabaran pastinya, karena ini bisa bikin frustasi pada awalnya. Mulailah dengan satu bola atau apapun yang mau kamu juggle. Kalau kamu baru memulai, cobalah berlatih di atas sofa atau meja, jadi kamu nggak perlu membungkuk sepanjang waktu saat bola jatuh ke lantai. Mulailah dengan melempar bola ke udara sedikit di atas ujung kepala dan tangkaplah dengan tanganmu yang lain. Langkah kedua melibatkan satu bola lagi. Kamu bisa mencoba memvisualisasikan dua puncak. Jangan melempar kedua bola di puncak yang sama karena akan bertabrakan. Maka puncak untuk bola kiri berada di sisi kanan dan sebaliknya. Jadi ketika satu bola mencapai puncaknya, itu adalah sinyal untuk melempar bola lainnya. Coba deh, lakukan satu putaran lalu berhenti. Ulangi sampai kamu merasa cukup nyaman untuk menambahkan bola ketiga sampai kamu melakukan juggling tanpa henti. Setelah beberapa saat, juggling akan memberikan efek menenangkan pada tubuhmu. Dan otakmu mendapatkan manfaat dari berlatih juggling, bahkan setelah beberapa minggu kamu tidak melakukannya. Ditambah lagi, kamu bakal jadi lebih populer. Yakin deh.